Demi kemanusiaan Indonesia itu menolong terus. Orang Rohingya masuk ke sini jumlahnya sekarang sudah 1.400. Dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi itu datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah tutup, sehingga Indonesia itu turun tangan. Tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Ya, pemirsa, sebanyak 170 warga etnis Rohingya dari anak-anak, wanita, dan juga dewasa kembali mendarat di pesisir pantai desa Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Namun kedatangan mereka ditolak oleh warga Sabang. Warga menolak kedatangan para pengungsi ini karena terbebani masalah ekonomi. Ya, Mas Prabu, dan juga ini perlu sekali adanya bantuan dari pemerintah. Sejauh ini juga pemerintah ini sudah memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya ini. Jika 10 hari lalu, 213 warga etnis Rohingya mendarat di kawasan Pulau Sabang, lalu ditolak warga Sabang, saat ini para pengungsi itu kembali berlabuh di ujung barat Sumatera. Setelah memberikan sejumlah bantuan, warga dan perangkat desa meminta para pengungsi segera dipindahkan dari desa mereka. Dan jika tidak dilakukan penanganan, maka warga akan memaksa para pengungsi untuk naik ke kapal mereka yang telah digunakan sebelumnya. Alasan warga Sabang menolak warga Rohingya karena kondisi masyarakat di desa tersebut sangat terbebani dengan kondisi ekonomi di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok saat ini. Kami selaku warga Imele menyatakan kami tidak menolak keras atas kedatangan pengungsi Rohingya. Secara kemanusiaan kami akan membantu semampu kami untuk memberikan berupa bantuan seadanya. Dalam hal untuk penerimaan kami dari warga Kampung Imele, saya selaku kecil menolak keras. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan negara Indonesia saat ini membantu para pengungsi Rohingya demi kemanusiaan, meski Indonesia tidak menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengungsi. Nantinya, atas dasar permasalahan tersebut, lebih lanjut Mahfud mengatakan pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asal melalui PBB. Tapi demi kemanusiaan Indonesia itu menolong terus. Orang Rohingya masuk ke sini jumlahnya sekarang sudah 1.400. Dan itu terus bertambah karena gelombang pengungsi itu datang terus. Malaysia sudah tutup, Australia sudah tutup, sehingga Indonesia itu turun tangan. Tapi turun tangan terus-terusan ini kewalahan. Orang Aceh sudah menolak. Dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, Aceh sudah didatangi 6 gelombang pengungsi Rohingya, di mana 3 kapal berlabuh di Kabupaten Pidi, 1 di Kabupaten Biren, 1 Aceh Timur, serta 1 Kota Sabang. Dengan total pengungsi mencapai 1.241 orang. Untuk membahas nasib para pengungsi Rohingya dan juga reaksi dari warga Aceh, kita sudah terhubung via Zoom dengan Bapak Mahyuzar, PJ Bupati Aceh Utara. Selamat malam, Pak Mahyuzar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Mahyuzar, Puhaba, Pak. Ya, selamat malam Mas Prabu dan Mbak Aya. Ya, ini yang pertama, kita ingin mengkonfirmasi sejauh ini sudah berapa banyak ya pengungsi Rohingya yang berada di Aceh, Pak? Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa gelombang pengungsi kita itu mereka datangnya secara bertahap. Yang ada saat ini, sepengetahuan kami, itu ada 400 jiwa itu berada pada di kota Luxmawe, di Desa Puntet. Dan ini tempat lokasinya adalah di kantor bekas imigrasi. Tapi masuk wilayahnya Mas Prabu ini di kota Luxmawe, bukan di Aceh Utara. Tapi berdekatan kami. Jadi di Luxmawe ya, konsentrasi para pengungsi ini ya Pak Mahyuzar ya. Satu lagi yang hadirnya mereka juga datang
titik yang tempat singgahnya itu di Kota Sabang. Oke. Ya. Pak Mayuzer, tapi ada informasi menyampaikan bahwa para pengungsi ini banyak juga yang kabur dari kantor eksimigrasi itu, Pak. Seperti apa penanganan pemerintah daerah, Pak? Nah ini Mbak Aya, sebenarnya pemerintah Aceh kita tentu memahami betul, apalagi sudah pernah dikunjungi oleh Menko Polhukam, bahwa kita rasa kemanusiaan terhadap para pengungsi yang hadir. Namun kondisinya beberapa hal yang ini juga menjadi PR kami di daerah. Pertama adalah umumnya di beberapa titik yang tempat pengungsinya ingin mendarat, itu masyarakat kita memang menolak. Ini tentu ada alasan, karena apa? 2017 juga dulu itu pernah kita pengungsi itu pernah mendarat di daerah kita. Namun mungkin masyarakat kita ini sudah pengalaman yang dulu. Mungkin budaya dan adat istiadatnya tidak sama dan mereka sepertinya merasa kesulitan dan keberatan. Dan pada sisi yang lain juga masyarakat kami, apalagi saat ini di akhir-akhir tahun ini daerah Aceh ini beberapa titik ini lagi banjir, Mas. Dan juga beberapa sentral yang dikunjungi oleh Menko Polhukam, misalnya di daerah di Kampung di Melang Ado, di tempat kami dulu pernah ada shelter. Ini lokasinya juga nggak bisa dimanfaatkan. Jadi memang menjadi kendala juga bagi teman-teman UNHCR mencari tempat di daerah kami. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terus untuk dari, kalau kita lihat kan banyak yang kabur nih Pak Mayuzer. Ini apakah ada indikasi bantuan dari orang dalam Pak? Karena kan secara teknis itu agak sulit bagi mereka untuk kabur dari tempat pengungsian itu, Pak. Kita tidak bisa memungkiri juga kondisinya existingnya di lapangan. Banyak dari pengungsi itu tiba-tiba hilang itu, dia keluar. Jadi kita memang tidak begitu ya Pak ya. Ini juga dari pengungsinya yang UNHCR atau AYOM itu bisa nanti Mas Prabu atau Mbak Aya bisa mempertanyakan. Iya. Jadi artinya memang dari pengungsinya juga dalam tanda kutip agak susah diatur begitu Pak ya. Boleh nggak saya menyebutkan seperti itu Pak? Kalau kami juga sependapat seperti itu. Mereka sepertinya punya kayaknya punya niat yang berbeda kalau kami lihat daripada bukan sekedar pengungsi saja mungkin. Iya. Nah, rencana pemerintah bagaimana Pak ke depan nih dengan seakan-akan sekarang ya UNHCR ini kan seolah-olah mengharuskan Indonesia menerima ya para pengungsi di Aceh. Lalu yang kedua di sisi yang lain juga warga ini menolak ya, ada resistensi. Yang ketiga juga kita dapati faktanya bahwa memang tidak mudah juga untuk bisa mengelola para pengungsi Rohingya ini begitu. Nah dari pemerintah bagaimana Pak rencananya? Kalau kita tidak dari provinsi mungkin bisa dipertanyakan kepada pimpinan kami di Bapak PJ Gubernur. Tapi kalau kami berpendapat secara di kabupaten kami untuk Aceh Utara, kita berharap sebenarnya pihak UNHCR mau AYOM itu mungkin bisa mengusulkan ke pemerintah pusat. Ada beberapa pulau kita di daerah, misalnya posisinya di dekat dengan Aceh, itu dekat dengan Pulau Sabang itu ada pulau. Ada pulau-pulau yang masih kosong, kenapa tidak di sana ditempatkan? Dan ini tentu akan lebih mudah dikontrol oleh teman-teman UNHCR ataupun oleh AYOM. Ini mungkin yang sangat bijaksana, Mas, kalau memang ini bisa dilakukan oleh AYOM maupun UNHCR dengan kerjasama tentu dengan Kementerian Luar Negeri ataupun dengan dari pihak Menko Polhukam di pusat. Baik Pak Mayuzer, ini semoga juga segera tuntas ya permasalahannya. Saya dengar juga kan Pak Menko Polhukam sudah ditugasi oleh Presiden ya untuk segera menangani masalah pengungsi Rohingya ini, sehingga bisa segera berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah juga begitu tentang penanganan yang terbaik untuk para pengungsi Rohingya ini. Terima kasih Pak Mayuzer, PJ Bupati Aceh Utara sudah berdialog bersama kami di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mayuzer. Prabu dan Mbak Aya, terima kasih. Jadi itu Mas, tadi kalau Aya cek media sosial nih Mas ya, banyak juga netizen yang katanya takut juga kalau para pengungsi ini dipindahkan ke sebuah pulau. Takutnya katanya menginvasi pulau tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri tuh banyak orang-orang miskin yang seharusnya lebih diprioritaskan seperti itu. Iya, walaupun memang juga kita harus ketahui memang ada kesepakatan ya pada
undang-undang pengungsian itu, pengungsi itu harus dimanusiakan dulu. Itu kewajiban negara terdekat atau negara yang paling available ya untuk didatangi. Walaupun juga kita tahu juga secara fakta bahwa negara-negara di Eropa begitu ya sudah banyak yang menolak pengungsi Rohingya ini, bukan saja hanya Indonesia ya. Nah sekarang ini di Indonesia baik dalam tanda kutip ya, yang memang mau menerima pengungsi Rohingya untuk dimanusiakan terlebih dahulu, karena memang harus diterima, dan ya, Mas, ya? diusir itu tidak bisa di laut, harus di darat. Jadi undang-undangnya atau peraturannya itu harus diterima dulu di daratan, baru kemudian di treatment. Nah mesti ada mekanisme untuk mengembalikan ke negara awal atau ke negara yang ditunjuk oleh UNHCR. Jadi UNHCR juga ini punya kepentingan atau punya peran ya yang sangat strategis untuk menentukan di mana sebaiknya pengungsi Rohingya ini diterima. Oke, baik. Jadi kita nanti akan update terus ya Mas ya, seperti apa perkembangannya terkait dengan pengungsi ini. Nah pemirsa juga nih, kita selanjutnya ada petugas Damkar DKI Jakarta ini yang meraih 5 penghargaan di kompetisi pemadam kebakaran internasional. Tapi kita jeda dulu ya Mas ya. Oke.